Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, para santri yang Allah muliakan, masih dengan kajian kitab atau masih dengan kajian akhlak, dan masih belum ditentukan untuk kitabnya. Insya Allah kajian setiap Rabu pagi tidak akan panjang, nak ya, insya Allah. Tapi insya Allah akan istiqomah. Makanya semuanya fokus, siapkan catatannya. Perlu kalian ingat begini. Santri dididik di pondok pesantren itu untuk bisa menjadi seorang muslim yang sejati, muslim yang sempurna. Bukan hanya sebagai pribadi muslim, bukan. Lebih dari itu adalah agar kalian semua para santri menjadi muslim yang sejati, muslim yang sempurna, yang mencerminkan Islam. Dan yang namanya muslim sejati itu ada tanda-tandanya. Berhasil atau tidak berhasilnya kalian jadi mukmin atau muslim sejati, itu ada tandanya. Di antara tandanya nomor 1, itu tertera atau terkandung dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yaitu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah orang yang orang muslim itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Ini tanda nomor 1. Dan ini juga jadi ukuran dari apa yang selalu didengung-dengungkan di pondok ini, akhlak, akhlak, dan akhlak. Jadi muslim yang sejati itu yang bisa menjamin
orang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Bisa menjadikan muslim yang lainnya nyaman berdampingan dengan dia. Nyaman hidup dengan dia. Tentram hidup dengan dia. Kenapa? Karena siapapun yang berdampingan dengan dia akan selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Lisannya tidak jahat, tangannya juga enggak jahat. Maksudnya kata-katanya baik, perbuatannya juga baik. Itu maksudnya. Sekarang yuk mari kita ukur diri nak. Sudah sejauh mana kita ini? Mendekatikah atau sudah sampaikah atau masih jauhkah dari predikat muslim yang sejati, muslim yang hakiki, muslim yang keislamannya sempurna itu? Jika ada di antara kita kok masih senang ngejek temannya yang lain, ini dipertanyakan keislamannya. Maksudnya dipertanyakan kesempurnaan Islamnya. Dipertanyakan kesejatiannya. Ingat itu. Nah, kalau sudah seperti itu ya dipertanyakan kesantriannya dong. Karena tadi di awal disebutkan bahwa tujuan santri itu dididik di pondok pesantren supaya jadi muslim sejati. Bahkan para ulama mengatakan apa bedanya santri dengan bukan santri? Kalau hanya nuntut ilmu saja. Nuntut ilmu itu bisa di mana-mana. Nuntut ilmu bisa di sekolah. Nuntut ilmu itu bisa sekarang juga di web-web melalui internet atau melalui koran, majalah dan seterusnya. Melalui buku itu nuntut ilmu. Tapi santri itu harus menonjol di mana? Adab dan akhlaknya. Cerminannya apa? Gambarannya tadi itu. Saudaranya nyaman hidup dengan dia, temennya nyaman hidup dengan dia. Sudah itu aja. Kenapa nyaman? Lisannya baik, perbuatannya juga baik. Makanya kalau ada di antara kalian itu yang lisannya Masya Allah tajamnya luar biasa, lebih tajam daripada pedang. Gampang banget mengucapkan kata-kata kotor, bahkan kebun binatang dibawa-bawa. Yang seperti ini segera tobat. Yang seperti ini segera tobat. Ini tempat yang mulia, tempat yang baik. Jangan sampai kalian jadi seperti ayam mati di lumbung padi. Ini tempat kemuliaan, tapi kok kalian gak dapat kemuliaan. Ini tempatnya akhlak, tapi kalian kok gak dapat akhlak. Ini tempatnya pendidikan, tapi kalian tidak terdidik. Ini tempat untuk menjadikan kalian bisa jadi muslim sejati, tapi malah jauh daripada hakikat muslim sejati. Buat apa? Itu namanya ayam mati di lumbung padi. Oh, insya Allah di sini nggak ada yang seperti itu. Soleh soleha semuanya. Ini anak-anak barat, Ustaz mohon maaf ya, seharusnya memang jadwalnya di Banat Banin yang live stream. Tapi nanti insya Allah double di 2 pekan berturut-turut di sana nanti. Baik kembali. Nah ya, ayo ukur diri kalian. Kalau kalian tidak bisa mulia ada di tempat mulia, apalagi kalian ada di luar sana. Itu pertanyaan. Kalau kalian tidak terdidik ada di tempat pendidikan, maka bagaimana kalau kalian di luar sana? Kalau kalian tidak bisa jadi orang baik di tempat yang baik, maka kalian lebih buruk jika ada di tempat yang buruk. Makanya ngukur diri itu, yang lisannya masih tajam itu, yang lisannya masih jauh dari pendidikan itu.
yang lisannya nggak punya adab itu. Ya Allah. Kemudian nggak hanya lisan, tangan, kaki, semua perbuatannya. Yang seperti itu segera istighfar, segera taubat kepada Allah, mumpung masih ada kesempatan. Perbaiki. Kalau lisannya itu berontak mau mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, tidak mulia, segera gigit lidahnya. Diam. Atau segera berpaling. Ya, jangan sampai kalian menjadi seperti ayam mati di lumbung padi. Nah, itu satu. Dan jangan juga ada di antara kalian yang kaki tangannya Masya Allah membuat orang lain gak nyaman. Kakinya usil. Kenapa kok usil? Senang pakai sendal orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Itu kaki-kaki kurang ajar yang seperti itu. Sudah tahu bukan sendalnya kok dipakai, itu gimana, nak? Mana hati kalian, mana? Mana akal sehat kalian tuh mana? Kenapa sendal punya orang lain dipakai? Yang orang itu juga butuh sama. Itu kakinya kaki nggak terdidik sama itu. Berarti membuat orang lain tidak nyaman, membuat orang lain tidak tenang. Kalau seperti itu jauh dari kriteria muslim sejati. Sama dengan jauh daripada kriteria seorang santri. Kadang tangan iseng, baju orang lain dipakai, alat tulis orang lain dipakai, pakaian orang lain dipakai. Ini apa ini tangan-tangan iseng seperti ini? Yang masih seperti itu tobat segera. Segera. Karena tadi kaidahnya, kalau kalian buruk di tempat yang baik, apalagi kalau di tempat yang kurang baik. Yang dikhawatirkan kalian jadi rajanya keburukan, wala'adzubillah nanti. Ya, awas ya. Yang paling tajam itu di antara perbuatan dan lisan adalah lisan. Tangan, kaki paling hebat ya gosok. Tapi kalau lisan, Masya Allah, tajamnya lisan luar biasa. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan, hal yakubbun nasa ala wujuhihim illa au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, kata Rasulullah. Apakah, coba lihat kata Rasulullah, nanti ada sebagian kelompok manusia, yakubbun nasa, manusia itu diseret, ditarik, itu nanti dari wajahnya. Jadi di dalam keadaan tersungkur begitu. Kemana ditariknya? Ke neraka jahanam. Sebabnya apa? Hasaidu alsinatihim. Buah daripada lisan yang kotor. Sampai ada seorang perempuan ahli tahajud, ahli puasa, yang dikira orang dia ahli surga, tapi kata Rasulullah, dia ahli neraka. Kenapa? Karena dia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Allah. Hati-hati nak, lisan yang iseng itu. Sudah ngatain orang lain temennya dengan kata-kata kebun binatang, wal'iyadzubillah. Kata-kata yang buruk, ngeledek, bully dan seterusnya. Ini bukan pondok kalau seperti itu. Ini nggak pantas ada di pondok seperti kalau buru-buru berubah. Yang buru-buru tobat nggak pantas ada di pondok.
Siapapun dari kalian yang membuat temannya tidak nyaman baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan tangan atau kakinya, maka ketahuilah jika teman kalian tersebut jadi tidak betah di pondok, kemudian sampai keluar dari pondok gara-gara lisan dan perbuatan kalian, maka kalian itu adalah sahabat baiknya setan. Teman baiknya setan yang membuat temannya tidak betah di tempat yang mulia. Yang mengusir temannya dari tempat yang mulia. Hati-hati itu tangan. Dikiranya cuma nalah asal ucap selesai, enggak. Justru kalian itu jangan sampai jadikan temannya setan. Dijadikan tunggangan oleh setan untuk menyukseskan misinya setan. Apa itu misi setan itu? Membuat manusia jadi buruk, kan begitu setan itu. Membuat anak Adam sesat, membuat anak Adam jadi buruk. Jauh dari kebaikan. Nah, sekarang di sini ada tempat kebaikan, nah. Pondok ini tempat kebaikan. Jangan sampai pondok yang tempat kebaikan ini santri-santrinya, para penuntut ilmu di dalam enggak nyaman gara-gara lisan kalian. Ini tanpa terkecuali, mau santrinya, mau murokibnya, mau gurunya, sama semuanya. Enggak perlu ngomong kata-kata yang kurang baik. Khususnya di kalangan para santri. Dan tolong para kakak-kakak murokib, kalau masih ada yang namanya bully, membuli, caci maki dan seterusnya, tolong dicatat namanya. Kita pengen tahu siapa itu orangnya. Jangan nak, jangan, waliyadzubillah, jangan. Jadi sudah buruk di dalam tempat kemuliaan, membantu setan pula mengeluarkan orang dari tempat yang mulia. Hebat betul keburukan yang seperti itu. Luar biasa, sempurna keburukannya. Yang kayak begini bukan muslim sejati, kebalikannya. Ingat ya, maka dijaga lisannya, dijaga kata-katanya. Ditata nak. Perbuatan lisan dan lisan itu sumbernya dari hati. Maka ditata hatinya juga. Pokoknya kalau kalian sudah marah begitu, cepat menghindar. Jangan sampai kalian berhadapan-hadapan dengan orang yang kalian marah kepada dia. Jangan. Hindar, berpaling langsung, pergi. Ambil wudhu, tinggalkan, sudah. Itu triknya. Kalau ada yang usil ke kalian, memancing-mancing kalian, tidak usah dibalas. Cukup laporkan saja ke kakak murokib, selesai. Dan kalau kalian kok juga melihat ada teman kalian membuli teman yang lainnya, nyaci maki dan seterusnya, kalau dinasihati kalau dia nggak mau berhenti, laporkan ke murokibnya langsung. Tegur saat itu, dinasihati nggak berhenti, laporkan. Kalau diem, as-sakitu 'alal batil syaitanun akhras. Yang diem atas kebatilan sama dengan setan yang bisu. Nggak boleh diem. Nggak boleh diem. Ayo kita kompak semuanya untuk memberantas keburukan-keburukan yang tadi, yang akan bisa menjauhkan kita dari status predikat muslim yang sejati, dan itu sama dengan santri. Makanya naudzubillah, nggak heran ya kalau ada katanya santri tapi pulang ke kampungnya masing-masing kok buat keonaran, kerjaannya ribut. Ini masih kecil seperti itu, nah udah gede nanti apa? Nggak hanya ribut, rebutan majlis, menjelek-jelekan ustadz yang lainnya, dakwah dianggap persaingan. Kalau penyakitnya sudah ada di hati, nggak buru-buru diberantas, tuh begitu nanti ke depan itu. Dia punya ilmu sedikit, bukannya memperbaiki umat, malah merusak umat nanti yang seperti itu.
Itu dimulai dari perkara kecil kalian. Hati-hati ya nak ya, hati-hati. Ini baik di bain atau di banat ya. Tolong lisannya dijaga, kaki tangan perbuatannya semuanya dijaga. Dijaga nak, jangan sampai. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari nanti. Ya. Dan ingat, syaitan itu punya misi besar untuk membuat kita saling bermusuhan. Dengan tadi itu, dengan kata-kata yang tidak baik, dengan perbuatan yang tidak baik, agar kita saling bermusuhan. Kenapa? Karena persahabatan yang didasari cinta karena Allah, seperti kalian ini nak. Kalian bersahabat satu sama lain mencintai karena Allah. Ini di pondok ini. Pejuang yang satu dengan pejuang yang lainnya tidaklah senang kecuali karena Allah. Yang mengikat adalah perjuangan. Santri yang satu dengan santri yang lainnya tidaklah senang kecuali karena Allah. Nah ini, yang seperti ini paling dibenci syaitan. Karena maqam mutahabbin fillah, maqamnya orang yang saling mencintai karena Allah itu, sampai nanti yaumul qiyamah punya mimbar khusus dari cahaya. Mimbar khusus tempatnya yang agak tinggi, jadi beda dengan yang lainnya. Dia punya tempat agak tinggi dan tempat itu terbuat dari cahaya. Sampai para nabi itu merasa iri, tapi iri yang baik. Kenapa? Karena saking hebatnya. Saking hebatnya maqam yang didapatkan oleh orang yang mencintai, saling mencintai karena Allah. Ini ya Mas. Dan ini dirusak oleh syaitan dengan tadi. Dengan kata-kata, dengan perbuatan. Ini dirusak sama syaitan. Supaya kalian saling membenci, saling marah satu sama lain, saling tidak menyukai dan tidak dapat makom yang tinggi tadi itu. Ini memang ini jebakannya syaitan ini. Hati-hati. Nah. Bahkan orang yang saling mencintai karena Allah, yaumul qiyamah akan mendapatkan naungan di antara 7 golongan. Salah satunya adalah orang yang mencintai karena Allah. Ini akan dapat naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang lain kepanasan, di saat orang lain kelaparan, di saat orang lain ketakutan, ini ada naungan khusus nanti. Nah, syaitan enggak mau kalian dapat itu semua, enggak mau syaitan. Enggak mau. Selain dari itu nanti di surga nanti ruangan atau kamarnya orang yang saling mencintai karena Allah itu menonjol, berkilau, bercahaya, berbeda dengan yang lainnya khusus. Artinya di makom yang tinggi, makom yang sampai para nabi pun merasa iri. Walaupun nabi memang lebih tinggi daripada bukan nabi, itu benar. Di sisi lain itu benar, tapi di sisi bahwa ada orang yang bukan nabi dalam sebuah hadis. Ada orang dia bukan nabi, dia bukan orang yang wafat dalam keadaan berperang di jalan Allah, tapi memiliki makom yang sangat luhur sampai dapat mimbar dari cahaya, dan itu membuat para nabi menjadi iri, ingin mendapatkan yang serupa. Lihat Allah, padahal sudah tinggi, karena yaumul qiyamah nanti setiap kebaikan itu akan memiliki pahala yang khusus, dan setiap pahala berbeda dengan yang lainnya. Setiap pahala ada makomnya, setiap pahala ada tingkatannya, ada derajat, itu beda dengan yang lainnya. Dan di antara pahala yang membuat iri semua makhluk, di antaranya para nabi bahkan adalah pahala orang yang saling mencintai karena Allah. Dicatat sama kalian itu. Jangan. Bahkan dikatakan jika ada kebencian masuk di hati kamu, maka ketahuilah syaitan telah masuk dalam hatimu. Benci kok ini sama temannya, hati-hati. Bismillah. Ya Allah. Ya. Di sini insyaallah soleh semuanya.
Nggak ada yang caci maki lagi, nggak ada. Caci maki lebih bahaya lagi nak. Sibabul muslimi fusuq. Orang yang caci maki orang muslim itu, saudara yang muslim, fasik hukumnya. Hati-hati itu. Lebih ngeri lagi nanti. Capek-capek kalian di tempat mulia. Ya. Kembali nak ya. Jangan sampai kita semua seperti ayam mati di lumbung padi. Ingat, kita ditunggu oleh makom yang sangat tinggi, yaitu makom orang yang saling mencintai karena Allah, memiliki makom yang khusus yaumul qiyamah yang membuat para nabi pun iri. Tapi iri ini bukan iri yang hasud atau bagaimana, bukan. Iri ingin mendapatkannya, tapi juga berharap makom tersebut terus didapatkan oleh yang mendapatkannya. Ini beda. Ini ghibthah namanya. Ya. Jadi mulai sekarang tolong dijaga. Dan tolong juga di para muraqib, tolong semuanya fokus ke yang satu ini. Karena ini membuat efeknya sangat buruk sekali. Orang yang punya lisan tajam jelek itu efeknya buruk. Satu orang bisa membuat satu pondok tidak nyaman. Jangan salah itu nak. Ini lisan buruk itu. Satu orang bisa membuat seisi pondok semuanya nggak nyaman, nggak betah, nggak damai hidup di pondok karena punya lisan, karena aneh sebab lisan yang buruk. Dia menjelek-jelekan, dia mencaci, dia ngebully, dia ngata-ngatain temennya dengan kata-kata yang tidak pantas, dia menghasut, dia mengadu domba, habis semuanya itu. Makanya ini dianggap pelanggaran besar nanti. Kalau ada yang mudah berkata kotor, sudah ini dianggap pelanggaran besar sekali. Ini ngerusak semuanya. Buat nggak betah, buat nggak nyaman. Merusak juga, merusak hati. Yang tadinya saling mencintai jadi pecah gara-gara lisan yang buruk. Ini benar ini. Ini benar ini. Duh, Masya Allah. Makanya tidak heran dalam hadisnya, hal yakubun nasa ala wujuhihim atau ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Sampai kau diseret mukanya ke neraka jahanam itu kenapa? Sebab daripada buah lisannya yang buruk. Enggak heran sampai seperti itu. Iya benar, lisannya benar satu, tapi kejahatannya bisa 1000. Makanya para ulama mengatakan lisan itu saghirun jirmuhu kabirun jurmuh. Bentuknya kecil namanya lisan itu benar. Tapi kriminalitasnya, kejahatannya sangat besar. Makanya Ustadz nggak mau main-main ini. Kalau ada yang gampang caci maki, gampang bully, buat yang lain nggak nyaman, lihat aja. Ada hukuman yang pantas buat dia. Kalau dia nggak tobat, kalau tobat nggak, aman sudah. Kenapa? Tadi nak ya. Jangan sampai kalian lagi tentram belajar, tenang belajar, tiba-tiba hatinya rusak. Jangan sampai kalian lagi saling mencintai karena Allah, saling mendoakan, saling support, ya, saling bantu-membantu, kemudian ada satu yang ngerusak, nggak bisa. Kemudian lebih dari itu apa nak? Pepatah mengatakan su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Ini jika dibiarkan begini. Perangai yang buruk itu akan menular, lebih dari menularnya penyakit yang parah menular, seperti COVID dan yang lainnya ini. Yang lebih menular itu akhlak yang buruk itu nak. Di antara akhlak yang buruk yang paling gampang untuk menular itu adalah akhlaknya lisan yang buruk. Itu paling gampang nur. Kalau nggak percaya, coba ada anak kecil, gampang sekali mengatakan atau mengucapkan kata-kata yang isinya kebun binatang. Kenapa? Karena saking dia sering mendengar di luaran sana. Kenapa sih seperti itu? Nular. Nah. Itu kaidahnya satu. Su'ul khuluq yu'di. Makanya nggak bisa dibiarkan. Para muraqib yang tegas, ini nularnya parah betul ini.
Kalau udah satu saja, ada kata-kata naudzubillahi min dzalik, kebun binatang keluar, yang lain juga akan ngikuti. Bahkan ada, ini kejadian nyata di suatu tempat ada pondok malah. Pengurusnya itu cerita ke ustadz begini, cerita dengan hati yang hancur beliau. Jadi beliau tiba-tiba lagi kontrol, lagi kunjungan. Kemudian mendengar ada salah satu santrinya mengucapkan kata-kata yang isinya ada kebun binatangnya. Wala'iyadzubillah. Kemudian dikumpulkan semuanya, tarik satu-satu. Sampai siapa di antara kalian yang pernah mengucapkan kata-kata semacam ini? Itu satu ngaku. Sampai hampir semuanya ngaku. Ternyata ditanya sebabnya kenapa? Karena katanya sudah biasa. Terus bagaimana dengan pengurusnya? Pengurusnya juga membiarkan saja. Ini sudah repot kalau sudah pengurusnya membiarkan saja, rusak pokoknya. Langsung nak, sekarang kita kompak. Kalau ada ini kalian para santri, ada teman kalian yang mengeluarkan kata-kata binatang, langsung laporkan. Nggak ada pakai nanti, langsung laporkan. Tegur, laporkan. Muraqib jangan pakai nanti juga, nasihati yang baik. Nasihati. Arahkan, berikan bimbingan dan seterusnya. Kalau masih juga ditegur nggak bisa, dinasihati dengan baik nggak bisa, ada hukuman-hukumannya nanti. Semuanya harus kompak. Ini penyakit yang berbahaya, nak. Penyakit yang sangat berbahaya. Nularnya luar biasa. Dan kita itu Allah ciptakan, kita memiliki tabiat, memiliki watak, ini manusia. Watak kita itu Allah ciptakan begitu. Watak kita itu sering niru-niru. Sampai dikatakan al-tabi'atu tasriq. Yang namanya tabiat watak itu gampang nyuri. Iya, nyuri perbuatan orang lain, kelakuan orang lain dan seterusnya. Makanya yang punya idola-idola yang nggak benar itu gampang sekali ikut-ikutan. Tanpa terasa, dia ikut-ikutan, dia niru dan seterusnya. Karena memang watak itu memang begitu. Sifatnya watak itu memang mencuri. Hati-hati. Itu juga salah satu sebab kenapa kok gampang sekali yang namanya perangai yang buruk, akhlak yang buruk menular. Karena watak manusia memiliki sifat mencuri. Cepat ngikut. Ya. Jadi ibaratnya kalau virus sekarang tuh receivernya ada di kalian. Virusnya ada. Ketika virus ada, yang nangkep ada, sudah. Jadi sudah. Baik ya. Kesimpulannya, jangan menjadi seperti ayam mati di lumbung padi. Jangan menjadi bagundal-bagundalnya syaitan yang mengeluarkan orang dari tempat yang mulia. Padahal dia baik-baik saja, dia tidak melanggar, dia tidak membangkang dan seterusnya. Masya Allah. Dan tolong tegas ya para muraqib semuanya, kalian kompak semuanya. Kita berantas virus yang satu ini. Masa COVID-19 kita jaga dengan ketat, protapnya apanya, pakai masker dan seterusnya. Ini adalah virus berbahaya di pondok yang bisa menggugurkan status kalian, yang bisa menggugurkan predikat kalian yang sesungguhnya sebagai muslim yang sejati. Masa didiamkan? Gak bisa. Gak ada toleransi, nak. Ya, insyaallah. Soleh-solehah semuanya. Lisannya lisan yang baik. Ya. Kaidahnya simpel kata Rasulullah, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Gitu aja. Sudah lisan kita itu kalau nggak ngomong baik, diem deh. Pilihannya cuma dua itu, nggak ada yang lain. Falyaqul khairan aw liyasmut. Selesai. Ngomong yang baik atau diem.
Ngomong yang baik atau diem. Jangan sampai ada kata-kata yang tidak baik. Kalau kok kalian kok kalah oleh hawa nafsu, istighfar, tetap minta maaf, cepat maafkan saya. Sesali, berubah. Jangan sampai kalah ya. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua muslim yang sejati. Menjadikan kita semua santri yang sejati, menjadikan kita semua hamba-hamba yang berakhlak baik, saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah belajar kalian. Allah mudahkan, Allah jadikan kalian betah di pondok ini. Allah mudahkan kalian untuk ibadah. Allah mudahkan kalian untuk belajar. Allah mudahkan kalian untuk berakhlak baik. Allah mudahkan orang tua kalian dalam mencari nafkah yang halal untuk kalian. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah pejuang-pejuang baginda Nabi Muhammad SAW yang bermanfaat. Manfaat ilmunya, manfaat tenaganya, manfaat pikirannya, manfaat ide-idenya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Ala hadhihi niyyah wa lakum salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.